Tuntunan Sabda Minggu 26 November tahun 2023. Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Ayat emas ayat 40. Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Perayaan ini menandai akhir dari tahun liturgi kita yang lama, tahun A, dan kita akan memulai tahun liturgi yang baru, tahun B. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali pada penghakiman terakhir di akhir zaman. Dia adalah Raja dan Gembala Agung yang memisahkan domba dan kambing, yaitu orang yang baik dan jahat. Orang-orang yang baik atau domba akan berada di sebelah kanan Yesus, sedangkan orang-orang yang jahat atau kambing akan ditempatkan di sebelah kirinya. Dalam penghakiman terakhir ini, semua orang akan dibangkitkan, dan bukan hanya orang Israel, tetapi semua bangsa, semua orang di bawah kolong langit, semua orang yang pernah hidup dari awal zaman sampai akhir zaman akan dihakimi oleh Tuhan dalam apa yang disebut oleh gereja sebagai penghakiman umum atau penghakiman terakhir. Dan orang benar akan mewarisi kerajaan Allah dan kehidupan kekal, sedangkan orang jahat akan memperoleh hukuman kekal. Kalau kita mau melihat secara lebih teliti, dasar hukum apa yang digunakan oleh Yesus untuk mengadili semua manusia? Dasar hukum yang digunakan oleh Yesus adalah hukum kasih. Dan kalau kita mau melihatnya lebih jauh, bukan hukum kasih yang hanya diketahui dan dibicarakan, atau bukan kata-kata belaka, tetapi kasih yang dipraktekkan. Kasih yang dinyatakan dalam perbuatan atau tindakan belas kasih, yaitu memberi makan kepada mereka yang lapar, memberi minum kepada mereka yang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, menjenguk mereka yang sakit, dan mengunjungi mereka yang berada dalam penjara. Sehingga kita mendengar bahwa domba-domba atau orang-orang yang baik memperoleh pujian, dan kambing-kambing, mereka yang jahat, memperoleh hukuman karena dosa-dosa kelalaian. Kambing-kambing di sini lalai atau gagal melakukan pekerjaan belas kasih. Seperti yang kita dengar, mereka lalai atau gagal untuk memberi makan kepada mereka yang lapar, lalai memberi minum kepada mereka yang haus, lalai memberi tumpangan kepada orang asing, lalai memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, lalai menjenguk mereka yang sakit, dan lalai mengunjungi mereka yang berada dalam penjara. Di sini kita diingatkan lagi akan pernyataan tobat dalam perayaan Ekaristi, di mana kita tidak hanya mengakui dosa dengan pikiran dan perkataan,
serta perbuatan saja, tetapi juga kelalaian kita atau apa yang telah gagal kita lakukan. Dan satu hal menarik yang perlu kita ketahui adalah Yesus memberitahu kita semua tentang orang miskin dan orang yang hina, yaitu bahwa setiap tindakan amal yang dilakukan untuk orang miskin pada dasarnya adalah tindakan amal yang dilakukan untuk Yesus sendiri. Ini adalah semacam penjelasan tentang teologi tubuh mistik Kristus, dan orang miskin merupakan anggota tubuh Kristus yang hidup. Yesus berkata bahwa jika kita tidak membantu dan memperhatikan orang-orang kecil dan miskin, itu artinya kita juga tidak melakukannya kepada Yesus sendiri. Dengan kata lain, ketika kita gagal atau lalai mengasihi sesama kita, maka kita sebenarnya gagal mengasihi Tuhan sendiri. Ini adalah prinsip yang sangat serius dan sangat penting dari hukum Kristus. Tidak cukup bagi kita untuk mengatakan kita mencintai Tuhan, tetapi kita tidak mencintai sesama kita. Santo Yohanes mengatakan bahwa kita adalah pembohong jika kita mengatakan kita mencintai Tuhan dan kita tidak mencintai sesama kita. Bandingkan 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Saudara-saudariku, kita juga sering berkata bahwa kita susah sekali menemukan dan melihat Yesus. Akan tetapi, dalam Injil hari ini, Yesus sendiri berkata bahwa Dia ada di dalam diri sesama kita, teristimewa di dalam diri mereka yang kecil, miskin, dan tertindas. Sehingga saya mau mengatakan bahwa barang siapa sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah rajanya dan Dia adalah anggota dari kerajaan Allah, maka dia akan bisa menemukan Yesus di dalam diri sesama yang hidup dan tinggal bersama serta di sekitarnya. Sekarang kita mulai sadar bahwa kita melihat Yesus dalam setiap orang yang kita temui, dan kita juga mungkin terkejut bahwa ketika kita melihat Yesus di dalam mereka, orang-orang yang kita temui, maka kita akan dapat melihat Yesus di dalam diri kita. Sekarang kita bisa melihat apakah kita sungguh-sungguh bisa memanggil Tuhan Yesus sebagai Raja kita, dan apakah kita ini domba ataukah kita kambing. Kalau kita domba dan bisa memanggil Yesus sebagai Raja kita, itu artinya kita bisa mempraktikkan perbuatan kasih kepada sesama kita yang menderita, karena di dalam diri mereka kita bisa menemukan Yesus, Sang Raja kita yang bertakhta di sana. Selamat merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, dan Tuhan memberkati.